Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Taufik bertugas sebagai Kepala SMK Negeri 1 Susukan Kabupaten Cirebon sejak tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya saya mengikuti Diklat CKS yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan dinyatakan lulus tanggal 31 Desember 2019. Capaian program kerja kepala sekolah selama saya melaksanakan tugas sampai hari ini adalah beberapa hal yang sudah dilakukan. Di antaranya yang pertama, penyusunan rencana kerja. 2. Program 3T, penataan lingkungan dan sarana belajar, program unggulan dan pendukung pendidikan, karakter dan budaya kerja. Pertama, penyusunan rencana sekolah. Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan analisis potensi sekolah yang dimiliki. Setelah itu kemudian saya melakukan evaluasi terhadap visi dan misi sekolah yang sudah ada. Dan kebetulan tahun 2019 visi dan misi itu harus sudah diganti, sehingga begitu saya datang saya ganti visi misi itu dengan visi misi yang baru. Dengan terlebih dahulu sebelumnya kami mengundang teman-teman guru semuanya untuk berdiskusi tentang visi dan misi sekolah berdasarkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan analisis yang dilakukan atas potensi yang dimiliki sekolah melalui analisa SWOT dan juga observasi langsung, maka disusunlah visi misi yang bisa mewadahi semua potensi dan cita-cita harapan warga sekolah, warga SMK Negeri 1 Susukan. Kemudian setelah itu sosialisasi AKS atau RAPBS. Selanjutnya saya dengan tim melakukan persiapan PPDB, dan langkah selanjutnya kami melakukan analisis kebutuhan guru dan TU. Ini yang dilakukan di dalam proses perencanaan. Kemudian program berikutnya adalah pelaksanaan program 3T. Apa itu program 3T? Saya di awal tahun saya memprogramkan yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Permen 24 dan juga berdasarkan analisis kondisi real yang ada. Maka dilakukanlah seleksi bagi yang baru dan juga pengangkatan melalui asesmen yang dilakukan. Sehingga ada beberapa tenaga administrasi yang tidak diangkat kembali karena kompetensi dan kebutuhan yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan tadi. Ini yang dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan tertib organisasi. Yang dimaksud dengan tertib organisasi ini adalah melakukan penertiban yang terkait dengan bagaimana job description dari masing-masing unit kerja, sehingga tidak ada overlap
di antara masing-masing. Padahal sebelumnya itu sangat sering terjadi, ada satu pekerjaan yang bingung untuk dikerjakan oleh beberapa bagian, atau bahkan ada satu pekerjaan yang tidak termasuk atau tidak bisa dikerjakan oleh bagian manapun. Ini kemudian berdasarkan SOP yang saya susun, yang kami susun bersama, kemudian job description yang dibuat, maka unit-unit kerja itu bekerja sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan, sesuai dengan SOP yang kita susun bersama. Kami mencoba untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan kearsipan, persuratan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penata laksanaan di tata usaha. Dari mulai buku induk, kemudian juga penataan surat masuk, surat keluar, pengarsipan dan sebagainya disesuaikan dengan peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang mengatur tentang tata laksana persuratan. Nah, sehingga semua teradministrasi dengan baik. Yang terakhir adalah tertib pembelajaran. Yang dimaksud dengan tertib pembelajaran di sini adalah diawali dengan melaksanakan in-house training yang terkait dengan bagaimana menyusun, bagaimana melakukan analisis terhadap KIKD yang ada. Yang ini menjadi pekerjaan guru, namun demikian sehubungan dengan pelaksanaan itu menjadi sulit ketika ada di lapangan. Oleh karena itu kami melakukan in-house training sebagai dasar awal. Setelah itu berdasarkan in-house training ini, kemudian teman-teman guru saya targetkan mereka membuat administrasi pembelajaran sebanyak 100%, sehingga saya menjamin dengan adanya program tertib pembelajaran ini, saya jamin bahwa tidak ada satu orang pun guru SMK Negeri 1 Susukan yang tidak membuat administrasi pembelajaran. Dan alhamdulillah tahun pertama, tahun kedua ini alhamdulillah semua guru membuat administrasi pembelajaran. Walaupun dalam prosesnya berbagai kesulitan ditemukan, ya, sehingga ini disebabkan karena ada penyesuaian dengan ketentuan yang ada, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sementara dituntut bahwa guru itu harus membuat administrasi, sehingga ada penyesuaian, adaptasi yang dilakukan oleh ibu bapak guru pada awal-awalnya. Namun demikian, pada akhirnya semua bisa melaksanakan, bisa membuat administrasi pembelajaran dengan baik. Di dalamnya ada pendampingan. Pendampingan dilakukan ketika ada beberapa guru, hasil supervisi yang dilakukan oleh saya, ternyata ditemukan ada guru yang tidak memahami bagaimana membuat administrasi pembelajaran, kemudian bagaimana guru itu mengajar di kelas. Nah, kemudian dari situ sebagai tindak lanjut dari supervisi yang saya lakukan sendiri, tidak mewakilkan kepada orang lain, sehingga saya paham betul bahwa guru-guru ini bisa membuat RPP atau tidak, bahwa guru-guru ini siap untuk mempersiapkan pembelajarannya atau tidak. Ini terkait dengan tertib pembelajaran. Supervisi yang dilakukan adalah dalam rangka melihat apa yang dibutuhkan oleh siswa dan juga apa yang dibutuhkan oleh guru ketika proses pembelajaran mengajar itu terjadi, sehingga semua terdokumentasikan dengan baik. Ini yang disebut dengan tertib pembelajaran. Capaian program berikutnya adalah penataan lingkungan dan sarana belajar. Beberapa sarana pembelajaran sebagai pendukung pembelajaran baik di masa pandemi maupun di masa setelah melewati masa pandemi, maka ada beberapa yang saya coba untuk perbaiki sesuai dengan kondisi dan observasi yang saya lakukan. Di antaranya yang sudah saya lakukan adalah pembuatan pagar depan sekolah sampai seluruh lingkungan sekolah kita pagari dengan panjang lebih dari 1.200 meter kurang lebih, sehingga diharapkan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait dengan siswa yang keluar masuk lewat pintu luar belakang dan sebagainya, atau tidak ada masalah dengan keamanan orang-orang luar yang keluar masuk sebelumnya itu dengan bebas, bahkan para petani keluar masuk melalui sekolah ini dengan bebasnya. Nah, dengan adanya pemagaran ini
sedikit demi sedikit keamanan mulai tertangani dengan baik dan kelihatan lebih rapi. Kemudian yang selanjutnya adalah penataan taman sekolah yang sudah ada, ditata lagi, dipelihara. Berada di sekolah. Kemudian di samping itu, supaya anak-anak betah berada di lingkungan sekolah yang sebelumnya anak sering keluar sekolah karena tidak betah dan sebagainya, maka untuk tahap berikutnya saya memperkuat daya atau internet ya, sehingga tidak ada masalah terkait dengan jaringan internet yang digunakan oleh anak-anak juga guru-guru di sekolah. Selanjutnya penataan jalan utama masuk ke sekolah, kemudian gerbang yang ada di depan itu diperbaiki dan juga diperluas sehingga jalan akses itu lebih mudah dan lebih nyaman terlihat dengan kita bisa lihat dari segi keindahan dan juga keleluasaan orang melalui pintu tersebut. Kemudian program Adiwiyata Sekolah ini dalam rangka meningkatkan kepedulian para siswa dan guru terhadap lingkungan, dan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Forkompinda. Kemudian pemasangan wastafel dan toilet di setiap terutama wastafel di setiap kelas dan juga perbaikan dan penambahan sarana toilet. Selanjutnya pemasangan CCTV ini sebagai salah satu upaya untuk memberi rasa aman kepada masyarakat, pada warga sekolah, sehingga untuk bisa mengurangi dari rasa kekhawatiran terhadap pencurian dan sebagainya. Kemudian pengadaan buku-buku kejuruan, pengadaan alat dan bahan pendukung pembelajaran, termasuk juga pembelian alat untuk APD ya, selama COVID-19. Kemudian pemberian pulsa gratis kepada siswa dan guru-guru, dan kemudian juga kami tambahkan beberapa infokus yang sebelumnya hanya ada 3 infokus, kemudian saya tambah ada kurang lebih jadi 24 infokus, dengan harapan nanti ke depan semua kelas itu bisa menggunakan infokus dan tidak lagi atau mengurangi paling tidak penggunaan papan tulis, sehingga semuanya itu mulai menjadi kelas-kelas digital. Harapan kedepannya seperti itu. Ini terkait dengan penataan lingkungan dan sarana belajar. Selanjutnya adalah program unggulan dan pendukung pendidikan karakter serta budaya kerja. Program unggulan yang kami coba lakukan sebagai inovasi di sekolah ini adalah, yang pertama adalah program budaya lingkungan sekolah untuk menuju sekolah Adiwiyata atau budaya lingkungan. Nah, ini adalah alhamdulillah sudah terwujud bahwa kita tahun 2020 akhir kita mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Barat sebagai sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran anak sehingga pembelajaran itu akan menjadi baik, menjadi nyaman buat anak dan juga buat guru. Kemudian yang kedua adalah pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa atau PPKS. Ini dilakukan dalam rangka menjembatani apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau IDUKA dengan menyesuaikan dengan kompetensi yang harus disiapkan oleh sekolah. Maka kita membentuk namanya Pusat Pengembangan Karir Siswa, di mana di sana dipilih, dianalisis materi-materi yang dibutuhkan, khususnya soft skill yang dibutuhkan oleh pihak IDUKA, kita bisa siapkan terhadap anak-anak. Termasuk juga di dalamnya kita lakukan adalah pengenalan potensi diri anak melalui tes psikotes sebagai dasar untuk pemberian treatment kepada anak-anak sehingga bisa meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensinya. Kemudian yang ketiga adalah gerakan literasi sekolah. Program unggulannya tahun ini adalah membuat satu program namanya Gerakan Menulis Buku. Dan alhamdulillah 25 November beberapa hari yang lalu kita melaunching buku karya anak-anak, puisi
karya anak-anak sebanyak 50 anak-anak membuat antologi puisi yang dibukukan dan diterbitkan secara nasional, artinya masuk ke dalam pusat perpustakaan nasional. Ini karena ber-ISBN itu saja. Kemudian program lainnya yang menjadi unggulan dan inovasi bagi sekolah adalah sekolah menyiapkan generasi wirausahawan atau kita sebut dengan sekolah pencetak wirausahawan atau SPW. Ya, program ini dipersiapkan agar anak-anak mulai belajar bagaimana hidup mandiri dengan cara berjualan, dengan cara berbisnis, sehingga diharapkan anak-anak begitu lulus dari ini memiliki kompetensi lain, yaitu mampu mengembangkan bisnis, ya, diantaranya itu. Dan juga banyak hal lain yang bisa diambil dari kegiatan ini, diantaranya bagaimana mendorong anak-anak ini memiliki jiwa wirausaha, bagaimana mendorong anak-anak memiliki kejujuran dalam berbisnis, dalam berusaha dan sebagainya. Ini program yang mendukung secara akademik. Kemudian program unggulan lainnya adalah program pemberian reward kepada para siswa, baik itu yang mendapatkan prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Nah, ini menjadi inovasi bagi kami karena sebelumnya tidak dilakukan, sehingga ini mendorong anak-anak untuk berprestasi. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian reward kepada guru dan staf tata usaha, diberikan kepada guru yang melakukan inovasi-inovasi terhadap sekolah, kemudian memberikan dukungan kepada anak-anak sehingga berprestasi. Nah, kemudian kita memberikan memberikan penghargaan kepada guru dan TU, baik dalam bentuk piagam maupun uang binaan. Selanjutnya adalah kegiatan Jumat Berkah. Nah, ini mendukung program kegiatan yang bersifat religi. Ini tanamkan agar anak-anak memiliki kegemaran dalam bersedekah, kegemaran dalam beribadah, kemudian juga mencoba untuk mendorong anak agar mereka mau berkomunikasi dengan baik, dengan santun, dengan diawali dengan pembelajaran yang ada di masjid atau di pengajian-pengajian yang dilanjutkan dengan kegiatan bersedekah dan sebagainya. Selanjutnya di Jumat juga ada kegiatan lain, yaitu Jumat Hebat. Jumat ini adalah sebagai inovasi agar anak-anak memiliki potensi ini mulai mau menggali kemampuan dirinya, yaitu melalui pembelajaran yang diberikan tentang kemampuan diri, motivasi untuk belajar, motivasi bekerja, kemudian juga dengan menghadirkan para psikolog,